Aslah, air minumnya umat Indonesia. Surat Al-Mu'minun ayat 59. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Ini adalah sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa? Yaitu mereka yang tak pernah berbuat syirik. Berarti apa? Ini yang dibawa tadi, ya. Coba lihat di papan tulis tadi. Akhirnya apa? Kesempurnaan iman. Jadi coba yang dibawa tadi. Nah, yang kita warnain biru, kesempurnaan iman. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah berbuat syirik kepada Rabb-Nya. Allah menghapus pada diri orang-orang beriman ini adalah syirik. Mereka benar-benar menunjukkan kepatuhannya kepada Allah dengan cara bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menjauhkan diri mereka dari berbagai macam bentuk kemusyrikan yang pada akhirnya Allah sebut mereka sebagai orang-orang yang beriman yang seutuhnya. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya adalah hadis Husain bin Abdurrahman. Saat itu beliau mengatakan, saya saat itu bersama dengan Sa'id bin Jubair rahimahumullah ta'ala. Faqal ayyukum ra'al kawkaba alladhin qaddal barihah. Siapa yang semalam melihat bintang yang hendak jatuh semalaman. Jadi siapa yang lihat bintang yang bagus semalam. Qultu, saya yang ngelihat. Thumma qultu amma inni lam akun fi salatin walakin ludiktu. Tapi ingat, saya semalam itu bangun bukan karena sholat loh ya. Saya bangun karena kaki saya disengat binatang berbisa. Lihat. Qala fama sana'at. Lalu dia berkata, apa yang kamu lakukan ketika kamu tahu bahwa Anda digigit binatang berbisa? Saya mengatakan, irtaqaitu, saya melakukan ruqyah mandiri. Saya ruqyah mandiri. Qal fama hamalaka ala dhalik. Kenapa kamu melakukan itu? Saya menjawab, hadithun haddatsnahu Sya'bi. Ada hadis yang disampaikan oleh Imam Sya'bi kepada saya. Apa yang disampaikan oleh Imam Sya'bi kepadamu? Qultu, yaitu hadis Buraidah ibnul Husayb radhiyallahu taala anhu. Jadi ini dialog antar tabi'in. Apa itu? Yaitu la ruqya illa min ainin aw huma. Tidak boleh ruqya kecuali berkaitan dengan mata dan huma, yaitu karena berbisa. Apa kaitannya hadis ini? Ya ini cerita dialog bahwa ada yang nanya, semalam ada bintang yang luar biasa. Siapa yang ngelihat ya? Ini nggak ada yang ngelihat, ini tidur semalam. Tiba-tiba ada yang mengatakan saya yang ngelihat. Nah kalau ada yang ngomong dia yang ngelihat, berarti kan orang lain punya pikiran apa? Wah ini sepanjang malam bangun nih. Ini orang soleh, ini hebat, ini tahajud nih. Nah daripada orang membuat penilaian positif sama dia cut lebih dulu. Apa itu? Saya semalam bangun bukan karena sholat. Tapi kaki saya kena sengat kalajengking. Sengat binatang berbisa, kata dia. Inilah para ulama salaf. Apa itu? Mereka tak mau dinilai baik oleh orang. Mereka ingin menutupi kebaikannya di hadapan orang lain. Kenapa? Untuk menjaga keikhlasannya. Subhanallah. Kalau kita kan enggak. Pulang haji langsung apa? Haji fulan. Wah kartu nama diganti. Gimana Pak? Ya alhamdulillah deh. Setiap hari saya sudah rajin loh 1 juz. Ya sholat malam sih alhamdulillah Pak. Masuk cerita. Ini bahaya ini. Ini bisa jadi apa? Tongpes ini, kantong kempes. Artinya apa? Artinya pahalanya akan bocor. Kayak bawa ember yang bawahnya bolong. Dia capek ngisi, akhirnya airnya tumpah ke bawah, pahalanya nggak ada. Kenapa? Diceritain sama dia. Lihat para sahabat, enggak saya semalam bukan sholat. Kesengat binatang bisa. Agar orang nggak menilai bahwa dia orang soleh. Kalau kita biarin aja. Gitu. Jadi ingin tampil tampang bahwa dia orang soleh. Ya. Para ulama tidak. Tawadhu, inilah nilai sebuah tawadhu. Ya. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang punya sifat tawadhu seperti ini, Allah akan angkat derajat dia setinggi-tingginya.